Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku ingin alat jiwa kelas 9. Alat jiwa kelas 8 tidak ada artinya. Tidak, alat jiwa kelas 9 secara strategis penting bagi kekaisaran Ryu. Bagaimana kita bisa begitu saja melepaskannya? Yuha menepuk dada dan berkata, "Aku pikir itu tidak benar, Kepala Aula. Ketika Anda berada di dalam pavilion Dewa Laut bertahun-tahun yang lalu, guruku meminta satu darimu, dan dia bahkan tidak memberikan imbalan apapun dan Anda memberikannya tanpa banyak keraguan. Anda memberinya berkat Hong Chen, dan aku masih mendapatkan manfaat dari itu." Vena muncul di seluruh dahi Jing Hong Chen. Bocah ini ingin menyentuh tempat yang sakit itu lagi. Situasi saat itu sangat berbeda, dan dia mungkin tidak akan kembali dengan hidupnya jika dia tidak memberikan hadiah itu. Namun dia dibuat terdiam oleh pernyataan Yu Hao, dan kemerahan wajahnya mulai berubah menjadi hijau. Dari semua pengekangan ini tidak berarti tidak. Dua alat jiwa kelas 8. Jing Hong Chen menggeram, dan dia tiba-tiba berdiri dan meletakkan tangannya di atas meja seolah dia akan melahapnya. Yu Hao memutuskan untuk berhenti berbicara seolah-olah dia takut pada Jing Hong Chen, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan tegas dan penuh tekad. "Apa yang kamu inginkan? Selain alat jiwa kelas 9, apalagi yang kamu inginkan?" Jing Hong Chen kembali ke tempat duduknya, dan amarahnya sedikit dingin. Yu Hao merenung sejenak, lalu berkata, "Kepala Aula, kreativitas dan inovasi tidak ada harganya. Alat jiwa yang telah aku buat untukmu mungkin sederhana dan reot, tetapi aku percaya penemuanku sangat berharga, dan itulah alasan mengapa aku memberikan harga yang begitu keterlaluan." "Tenang, baiklah. Aku tidak ingin alat jiwa kelas 9 lagi, dan aku tahu Anda benci berpisah dengan alat-alat jiwa kelas 9 itu." "Apa maksudmu? Aku benci berpisah dengan alat-alat jiwa kelas 9 itu? Aku tidak bisa begitu saja memberikannya." Jing Hong Chen baru saja menenangkan dirinya, tetapi kemarahannya sudah mulai meletus lagi. "Kamu juga bisa memberiku bahan-bahan untuk alat jiwa kelas 9 yang nilainya sama. Anda harus tahu bahwa Shrek masih kekurangan barang berharga dan eksotis." Yu Hao mencoba bernegosiasi dengan hal lain. Jing Hong Chen berpikir dalam hati bahwa orang ini akhirnya telah mengungkapkan rupanya. Ini pasti motifmu yang sebenarnya, bukan? "Apa yang kamu inginkan?" Jing Hong Chen menurunkan suaranya dan berkata, "Ada banyak jenis bahan eksotis yang berbeda dan nilainya sulit diukur." Yu Hao berkata, "Aku hanya ingin beberapa hal. Beritahu aku jika itu tidak apa-apa. 5.000 kilogram emas perunggu, 5.000 kilogram perak roh langit, 1.000 keping kristal dunia bawah yang masing-masing panjangnya setidaknya 10 cm, dan 100 kilogram baja meteorik luar angkasa. Aku ingin 500 kilogram panduan bulan bintang yang dibuat secara otentik oleh aula kebajikan termasyhur. Aku juga menginginkan emas esensi matahari, dan kemudian aku menginginkan 180 keping sisik naga perak. Jangan bilang Anda tidak punya barang-barang ini. Aku telah melihat sejarah akademi, dan akademi telah berburu dan membunuh naga perak sebelumnya. Satu naga perak mungkin memiliki jutaan skala, dan aku hanya ingin 180. Itu bahkan tidak ada 1%-nya. Jadi janganlah pelit." Wajah Jing Hong Chen berubah menjadi gelap setelah mendengar setiap item yang disebut oleh Yu Hao. Wajahnya sekarang hitam dengan jejak hijau, dan bahkan hijau mengandung nuansa ungu. Dia benar-benar hampir meledak karena marah. Hal-hal yang diminta Yu Hao adalah semua logam langka dan eksotis terbaik. Beberapa permintaan terakhir terutama
Emas, esensi matahari, dan panduan bulan bintang semua dianggap bahan yang sangat berharga dan tak ternilai. Dan itu semua digunakan untuk membangun susunan formasi ala jiwa kelas 9. Bahkan 1 kilogram sangat mahal, apalagi beberapa ratus kilogram. Apakah kau mencoba untuk menguras gudang aula kebajikan termasyur? Jing Hongchen berdiri lagi tanpa berpikir. Dia mengguncang kotak hitam yang telah diberikan Yu Hao sebelum dengan penuh menggebu-gebu berkata, "Kau ingin menukar benda pecah yang terbuat dari baja ini untuk banyak hal? Kau pasti melamun. Bahkan orang-orang serakah pun tidak seberani kau. Ambil mainanmu dan keluar dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi." Jing Hongchen melemparkan kotak hitam ke Yu Hao saat dia berbicara. Yu Hao tidak pergi saat ini. Dia meraih kotak hitam dan tertawa. "Jangan marah, kepala aula. Kita masih bisa membahas harganya. Selain itu, aku hanya meminta hal-hal yang setara nilainya dengan 3 alat jiwa kelas 9. Dan aku bahkan belum menaikkan harganya meskipun kamu telah mengejek desainku berkali-kali. Hal ini mungkin setara dalam nilai total untuk 3 alat jiwa kelas 9. Aku tidak membohongimu. Siapa yang berjanji akan memberimu logam mulia yang nilainya setara dengan 3 alat jiwa kelas 9? Jing Hongchen memelototinya. Yu Hao menjawab dengan ekspresi sedih dan bersalah di wajahnya. "Lalu, kita bisa bernegosiasi lebih lanjut. Mana yang menurut Anda terlalu banyak? Kita bisa menurunkan jumlah yang ku minta." Jing Hongchen meraung. "Semuanya terlalu banyak, dan itu 180 perak naga. Kita memburu naga perak lebih dari 3000 tahun yang lalu. Bahan yang tersisa sangat berharga dan tak ternilai. Tidak banyak yang tersimpan sampai hari ini. Aku bahkan tidak berpikir ada 100 perak naga tersisa. Bahkan aku tidak memiliki wewenang untuk menggunakannya secara langsung. Bahkan aku harus mendapatkan izin dari keluarga kerajaan." Yu Hao menjawab dengan datar. "Tapi kepala aula, Anda mengendalikan aula kebajikan termasyur, dan otoritas Anda berada di bawah satu orang dan di atas semua orang. Bahkan Anda tidak bisa membuat keputusan ini." "Aku tidak percaya itu. Aku tahu reputasi sisik naga perak, dan itu adalah sesuatu yang aku butuhkan. Kita bisa mengambil 10% dari itu, tetapi Anda harus memberiku 90 perak. Kita dapat mengurangi sedikit yang lain. Aku pikir bahkan 50% tidak masalah." Mata Jing Hongchen berbina dengan cahaya dingin saat dia menatap sikap Yu Hao yang tampaknya murah hati. Dia benar-benar ingin menggiling bajingan ini menjadi debu. Tetapi Jing Hongchen tidak akan bisa mendapatkan desain ini jika dia melakukannya selanjutnya. Cucu-cucunya masih di Akademi Shrek. Jing Hongchen mengambil nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan emosinya saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Kita akan mengurangi semua yang kamu inginkan hingga 10% dari penawaran asli. Sedangkan sisik naga perak tidak masuk dalam pertanyaan. Kemudian kita sepakat." Yu Hao segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tawar-menawarmu terlalu kejam. Siapa yang memangkas 90% dari harga awal? Tidak. Kita dapat mengurangi paling banyak 10% dan aku pasti menginginkan sisik naga perak." "Bajingan, apakah kau pikir itu mudah bagiku untuk menjelaskan aliran begitu banyak sumber daya? Tapi otoritasmu hanya di bawah satu orang dan di atas semua orang lain. 20%. Aku akan memberimu 5 keping sisik naga perak dan itulah yang paling bisa aku lakukan. Ini hargaku. Jika kamu tidak menginginkannya, maka enyahlah." Jing Hongchen tidak tahan lagi. Dia merasa seolah-olah akan menjadi gila jika dia terus-menerus berbelit-belit dengan orang ini. Yu Hao bertanya, "Buat jadi 80%, apakah itu akan baik-baik saja?" 20%. Jing Hongchen meraung. Yu Hao berkata, "Kamu tidak terlalu baik. Bukankah kita berdua harus berkompromi sampai kita menyelesaikan kesepakatan dengan 50%? Kacau-kacau, enyahlah, keluar dari sini." Jing Hongchen membanting telapak tangannya ke atas meja dan meja kayu itu roboh ke tanah dengan ledakan. Yu Hao sedikit terkejut. Dia mengerutkan keningnya saat menatap Jing Hongchen yang saat ini seperti gunung berapi meletus, dan dia tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik dan pergi. Jing Hongchen bisa merasakan darah mengalir deras dan dia hampir muntah darah.
Jing Hongchen bisa merasakan kekuatan jiwanya sedikit kacau dan bingung juga. Ekspresi tak terbayangkan melintas di wajah Yu Hao. Dia melirik kotak hitam di tangannya saat dia keluar dari kantor Jing Hongchen dan dia tidak tergesa-gesa atau bergegas sama sekali. Sejak awal dia tahu bahwa negosiasinya dengan Jing Hongchen tidak akan berhasil pada percobaan pertama. Dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Yu Hao kembali ke asrama sendirian dan tidak ada yang datang memanggilnya kali ini. Sehari berlalu dengan cepat dan program pertukaran akan berakhir. Demi formalitas Akademi Teknik Kekaisaran Ryu melakukan upacara perpisahan dan Jing Hongchen sendiri hadir. Guru Fan Yu memimpin grup dari Shrek sementara Yu Hao, He Chaito, Ye Xiaosheng, dan siswa lainnya berdiri dalam satu kelompok. Semua orang telah kembali ke seragam Akademi Shrek dan berarti mereka akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke sekolah mereka sendiri. Jing Hongchen berpidato dengan penuh kehangatan selama upacara perpisahan ini. Ekspresinya tidak banyak berubah dan dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia lupa betapa marahnya ketika bertemu dengan Yu Hao pada hari sebelumnya. Dia akan melirik Yu Hao dan tersenyum sesekali, seolah-olah dia sangat senang dengannya. Yu Hao sedikit terkejut bahwa kedua temannya yang berwajah berani dan tidak tahu malu tidak muncul untuk mengirimnya pergi, dan itu membuatnya sedikit sedih. Pangeran ada di sini, seseorang berseru dan suara denting zirah bisa terdengar ketika tentara berdatangan dari luar. Para prajurit ini mengenakan baju besi perak dan mereka terlihat kekar dan tangguh. Semua orang mengenal mereka sekilas sebagai pengawal Kekaisaran Ryu. Sekelompok tentara dengan baju besi ringan mengikuti di belakang tentara lapis baja perak. Mereka semua berusia lebih dari 30 tahun dan tingkah laku mereka sangat serius. Ada sekitar 50 dari mereka. Mata siswa Akademi Shrek melebar sedikit begitu mereka muncul di tempat kejadian. Mereka adalah instruktur jiwa militer. Baju besi, itu mereka jelas baju zirah jiwa dan peralatan mereka seragam. Namun indah sekali, orang tidak akan pernah meragukan kekuatan tempur peleton ini. Putra mahkota Kekaisaran Ryu, Su Tianran, entah bagaimana menyombongkan diri saat dia datang dengan sekelompok penjaga pengawalnya. Jing Hongchen buru-buru memimpin sekelompok guru dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu untuk menyambutnya. Yang mulia, Jing Hongchen membungkuk dengan hormat sementara para guru lainnya jatuh berlutut. Su Tianran tersenyum tipis dan mengangguk ringan ke arah Jing Hongchen. Mata Jing Hongchen sedikit menyipit dan dia mengangguk sebagai imbalan sebelum berjalan di belakang kursi roda Su Tianran dan mendorongnya ke lapangan. Dan di depan kelompok dari Akademi Shrek ada pandangan kaget di mata guru Fan Yu. Apa yang putra mahkota coba lakukan? Membawa sekelompok besar tentara? Biarkan aku memperkenalkannya. Guru Fan Yu ini adalah pewaris Kekaisaran Ryu untuk tahta putra mahkota. Salam, putra mahkota. Guru Fan Yu membungkuk ringan. Dia bukan warga negara dari Kekaisaran Ryu, jadi dia secara alami tidak akan terlalu formal ketika dia memberi hormat. Su Tianran memberikan senyuman hangat dan ramah dan berkata, mari kita lenyapkan formalitas. Guru Fan Yu, aku sudah lama ingin mengunjungi akademi Anda, tetapi sayang sekali aku belum bisa. Aku akan melakukan kunjungan pribadi ketika aku mendapat kesempatan. Aku mendengar dari kepala aula kebajikan termasyhur bahwa program pertukaran akademi telah berakhir, jadi aku di sini atas nama Kekaisaran Ryu untuk mengirim semua orang pergi. Aku berharap bahwa Kekaisaran Ryu dan akademi Anda dapat memiliki lebih banyak program pertukaran dan kami dapat menggunakan program ini untuk meningkatkan hubungan dan persahabatan kita. Kamu terlalu baik yang mulia. Dia di sini untuk mengirim kita. Guru Fan Yu bahkan lebih terkejut pada saat ini. Upacara perpisahan sudah berakhir dan dia tidak ingin berlama-lama lagi. Jadi dia berkata, terima kasih yang mulia dan terima kasih kepala aula karena mengirim kami pergi. Sudah larut dan aku akan pergi dengan murid-muridku. Apakah Anda akan pergi bersama kami? Kepala aula Hongchen. Siswa pertukaran dari kedua belah pihak akan dibawa ke kota Daun Maple lagi sama seperti awal pertukaran. Dan Jing Hongchen pasti akan mengikuti demi memastikan keselamatan mereka. Jing Hongchen mengangguk dan berkata, aku akan mengirim semua orang sedikit lebih jauh kalau begitu. Beri aku waktu sebentar. Guru Xuan, aku punya beberapa hal untuk disampaikan kepada putra mahkota. Baik, Guru Fan Yu.
tidak tahu apa yang akan dilakukan Jing Hongchen dan dia tidak terlalu memikirkannya. Program pertukaran memang sudah selesai, namun Xiao Hongchen dan Meng Hongchen belum kembali ke Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dia tidak takut Jing Hongchen melakukan sesuatu pada mereka. Dia segera membawa para siswa ke satu sisi. Mata Yu Hao tertuju pada Jing Hongchen dan putra mahkota selama ini. Hanya dia yang bisa menebak apa tujuan pangeran mahkota secara pribadi mengirim mereka pergi. Jing Hongchen dan Su Tianran membisikkan beberapa kalimat satu sama lain dan Jing Hongchen tampaknya mengambil sesuatu dari tangan Su Tianran. Su Tianran pergi sementara para pengawalnya mengawalnya dan dia menyatakan kehangatannya dan salam kepada siswa Fan Yu dan Akademi Shrek sekali lagi sebelum dia pergi. Setidaknya dalam hal penampilan, orang akan dengan mudah memiliki kesan yang baik terhadap putra mahkota ini. Kemarilah Yu Hao. Jing Hongchen melangkah maju dan melambai ke arah Yu Hao. Yu Hao dalam hati, kita mulai. Yu Hao merasakan jantungnya berdetak kencang dan dia melirik guru Fan Yu untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja saat dia berjalan dengan cepat ke depan Jing Hongchen. Kepala aula, Yu Hao tidak pernah kekurangan kesopanan. Ada ekspresi rumit di mata Jing Hongchen saat dia menatap pemuda di depannya. 50% seperti yang kamu katakan. 30 perak sisik naga. Ini adalah yang paling bisa aku dapatkan dan tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Jika menurutmu harganya cocok, serahkan desain itu kepada aku. Dia menjangkau Yu Hao dengan tangan kanannya. Saat berbicara, ada cincin safir cahaya bintang di tengah telapak tangannya yang jauh lebih besar dari miliknya. Sementara polanya juga lebih jelas. Cincin itu sendiri mungkin bernilai beberapa juta koin emas karena kelangkaannya. Yu Hao tidak mendorong batasnya dan meletakkan cincin di jarinya ketika dia berkata, sepakat. Dia menyentuh 24 jembatan cahaya bulannya ketika dia berbicara dan mengambil sebuah kotak kecil sebelum dia menyerahkannya kepada Jing Hongchen. Jing Hongchen tidak berani ceroboh dan dengan cepat membuka kotak itu untuk memeriksanya. Ada gulungan kertas di dalamnya dan gambar-gambar di atasnya sangat rumit. Mata Jing Hongchen sangat kuat dan dia sudah bisa memastikan bahwa ini adalah transaksi nyata. Saat melihat kertas itu segera memberinya kejelasan dan pencerahan. Aku akhirnya memilikinya. Baik Yu Hao dan Jing Hongchen memiliki perasaan yang sama persis di hati mereka. Apakah kamu tidak ingin memverifikasi isinya? Jing Hongchen menatap Yu Hao merasa geli. Yu Hao terkekeh dan berkata, aku percaya padamu kepala aula. Jika Anda masih mencoba untuk menipuku atau bermain-main denganku pada saat ini, maka Anda bukan kepala aula dari aula kebajikan termasyur. Apakah aku benar? Jing Hongchen mendengus dingin dan berkata, kenapa kau tidak seperti ini kemarin? Apakah kau tahu betapa sulitnya bagiku untuk meyakinkan putra mahkota untuk banyak sumber daya ini? Yu Hao tertawa dan berkata, tapi Anda meyakinkannya pada akhirnya bukan? Di bawah satu orang dan di atas semua orang. Jing Hongchen tertawa bersamanya dan menepuk pundak Yu Hao. Dia menghela nafas dan berkata, seandainya saja kau muridku. Ayo pergi, aku akan mengirim kalian pergi. Guru Fan Yu dan Hece itu tidak tahu apa yang dikatakan Jing Hongchen kepada Yu Hao. Jing Hongchen memimpin beberapa guru dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dan merilis alat jiwa tipe terbang mereka. Mereka mengawal Yu Hao dan yang lainnya, sementara semua orang melonjak ke langit dan terbang ke arah timur. Para siswa dari Akademi Shrek sangat bersemangat saat mereka melakukan perjalanan. Mereka akhirnya kembali ke rumahnya, ke Akademi Shrek. Kehati-hatian dan kewaspadaan yang mereka miliki di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu tidak mudah, tetapi studi 2 tahun ini telah membukakan mereka pada konsep dan prinsip paling maju tentang penempaan alat jiwa. Setiap siswa mengambil banyak dari pengalaman ini, tetapi seberapa banyak mereka menyerap pelajaran tergantung pada upaya yang telah mereka lakukan. Jing Hongchen tidak banyak berbicara di sepanjang perjalanan dan dia hanya diam-diam menyalurkan alat jiwanya yang terbang. Yu Hao diam-diam memeriksa isi cincin safir cahaya bintangnya. Dia hanya bisa menggambarkan apa yang dilihatnya sebagai mempesona dan membingungkan. Yang benar adalah bahwa dia tidak mengira Jing Hongchen akan mengambil begitu banyak pada akhirnya.
Mekanisme otomatis panah ilahi Zuge itu bagus, tapi itu bahkan tidak bernilai 20% dari bahan berharga ini, dan Yu Hao cukup puas jika Jing Hongchen tidak mencari dia hari ini. Dia tetap akan mencari Jing Hongchen untuk menyetujui tawarannya. Dia tidak menyangka akan menerima kejutan yang menyenangkan, namun Yu Hao merasa sedikit waspada terhadap kemurahan hati Jing Hongchen. Setelah beberapa jam, Jing Hongchen membimbing mereka ke tempat yang telah disepakati kedua belah pihak akademi. Jing Hongchen membawa kelompok turun orang-orang dari Akademi Strike sudah ada di sini juga. Orang-orang yang maju untuk menyelesaikan pertukaran ini adalah Yan Shaoze dari Departemen Jiwa Bela dari Akademi Strike, ditemani oleh Dekan Shanlin dari Departemen Alat Jiwa Akademi Strike. Kedua dekan adalah individu yang terkenal, dan kehadiran mereka menunjukkan seberapa besar penekanan yang mereka berikan pada pertukaran ini. Namun hanya mereka berdua yang datang, dan yang lain di belakang mereka adalah siswa pertukaran dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, Shao Hongchen dan Meng Hongchen. Tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Pada akhirnya mereka sudah tumbuh. Saudara Hongchen tampak lebih tenang dan stabil, tetapi mereka menatap Yu Hao begitu dia muncul. Yu Hao memasang senyum tipis di wajahnya, dan dia tampak santai dan acuh seperti biasa. Kita bertemu lagi kepala aula Hongchen, Yan Shaoze, maju dengan senyum cerah di wajahnya. Meskipun dia berbicara dengan Jing Hongchen, dia menatap lurus ke arah Yu Hao. Yu Hao telah sedikit berubah dan bahkan auranya sangat berbeda dari sebelumnya, tetapi Yan Shaoze pasti tidak akan mengenali orang yang salah. Tingkah lakunya lebih menarik dan matanya lebih polos dan tidak dramatis. Dia telah banyak meningkat. Ekspresi Dekan Shanlin jauh lebih hangat daripada Yan Shaoze. Dia lebih mengerti kontribusi yang Yu Hao berikan pada Akademi Strike selama 2 tahun ini daripada Yan Shaoze. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa Yu Hao mengandalkan sepenuhnya dirinya sendiri untuk memajukan Departemen Alat Jiwa Akademi Strike dengan lebih dari 1000 tahun penelitian. Jing Hongchen tidak akan pernah tahu bahwa Yu Hao telah memperhalus dan menyempurnakan cetak biru alat jiwa Akademi Teknik Kekaisaran Ryu menggunakan kekuatan spiritualnya, dan telah menyerahkannya ke Departemen Alat Jiwa untuk penelitian. Departemen Alat Jiwa telah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir, dan Yu Hao bisa dianggap sebagai pahlawan Akademi Strike. Salam, Dekan Yan, pesona Anda sama seperti biasanya. Jing Hongchen tersenyum ketika dia melangkah maju untuk berjabat tangan dengan Yan Shaoze dan Shanlin. Kedua dekan yang licik semuanya tersenyum, dan orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi pasti akan berpikir bahwa mereka adalah teman baik. Yan Shaoze tersenyum dan berkata, "Aku telah membawa cucu-cucu Anda kembali tanpa cedera. Kepala aula, mereka telah meningkat banyak selama 2 tahun terakhir. Mereka bekerja keras dan keinginan mereka untuk belajar sangat mengesankan. Aku sangat puas, dan aku berharap kita dapat memiliki lebih banyak program pertukaran seperti ini di masa depan." Jing Hongchen terkekeh dan berkata, "Kita bisa membahasnya ketika kita kembali dan melihat apakah program pertukaran ini akan menjadi hal baik. Jika ternyata baik-baik saja, aku yakin itu akan sangat bermanfaat bagi pengembangan kedua akademi kita. Kalau begitu, kita akan menunggu kabar baikmu." Yan Shaoze melepaskan tangan Jing Hongchen, dan mereka berdua saling menyapa dengan senyuman di wajah mereka sebelum mereka memberi isyarat kepada siswa masing-masing. Guru Fan Yu dengan cepat membawa Yu Hao dan yang lainnya ke belakang kedua dekan. Shao Hongchen dan Meng Hongchen dan yang lainnya bertindak yang sama, dan semua orang berganti posisi. Hanya para siswa yang benar-benar tahu apa yang telah mereka pelajari dan berapa banyak yang telah mereka ambil dari pertukaran selama lebih dari 2 tahun ini. Pada saat ini, program pertukaran akhirnya berakhir. "Aku pamit dulu." Jing Hongchen tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dan dia menyapa kedua dekan sekali lagi sebelum dia melepaskan alat jiwa tipe terbang bersama dengan murid-muridnya. Dan mereka semua melayang ke langit di atas kota di kejauhan. Mereka tidak takut menarik perhatian orang lain. Yan Shaoze menyaksikan mereka menghilang di cakrawala sebelum dia menarik pandangannya. Dia mengsurvei para siswa yang baru saja menyelesaikan program pertukaran dan berkata, "Selamat datang di rumah anak-anak." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.